Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soundnya digedein lagi, setel lagi, naikin lagi volume. Enggak boleh kalah sama dangdutan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para asatidah, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus hadir di tengah kita Bapak Kiai Haji Burhanuddin yang masih muda, energik, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Tadi juga yang membaca kalam ilahi Ustadz kita juga mudah-mudahan sehat walafiat. Wabil khusus segenap pengurus musola Miftahul Ulum Bapak Ustadz Nana, ya, mana dia orangnya? Itu kan orangnya enggak ketukar. Nah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Segenap pengurus wilayah, Bapak Ketua RT, mana Bapak Ketua RT? Sehat Pak ya? Nah, Bapak RW datang enggak? Ini RW RT luar biasa. Ini berarti kampung berkah. Ya, insya Ustadznya datang, kiainya datang, RT RW-nya datang. Alhamdulillah. Nah kalau di seberang Jakarta sono, ustadznya datang, kiainya datang, RT-nya PA. Mancing melulu tuh RT, kan goblok RT kayak begitu saudara. Nah RT kayak begini alhamdulillah. Nah RW kayak begini alhamdulillah. Mudah-mudahan besok-besok dia jadi gubernur, amin. Insya siap gak RT jadi gubernur? Kira-kira RW jadi gubernur, kira-kira terima apa kagak? Takbir. Sallu ala nabi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Pada kesempatan yang singkat ini, di hari yang sangat barokah, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Satu doa lagi kita munajat kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada bersama kita, Allah panjangkan umurnya. Yang dalam keadaan sakit, ibu dan bapak kita, Allah angkat penyakitnya. Ibu dan bapak kita yang sudah tiada, yang berada di alam kubur, semoga Allah lapangkan kubur kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampunin segala dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Satu lagi kita doa untuk Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Udah ceramahnya capek gua. Ini mau ceramah keras, mau ceramah lembek, sedang aja ya, insya. Nah pada kesempatan ini puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasul, uswah kita, Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad. Nah, pada kesempatan yang singkat ini saya cuma bagi-bagi aja ilmu sedikit. Bukan artinya saya paling pinter, enggak begitu. Cari keberkahan. Tadi pagi saya hadir di Masjid Al-Akmal, ketemu Kiai Sayuti, langsung ke sini. Ya, dari sini langsung lagi ke Masjid Al-Hikmah. Doain biar sehat Bu ya. Biar istiqomah, biar akidah saya enggak berubah. Kagak jadi ustadz yang imanuhum fi apal tuh ya, nyaut yang belakang. Jangan sampai saya jadi ustadz yang imanuhum fi amplop pihim, imannya tergantung amplopnya. Itu kata Kiai Haji Fakhrul Razi. Jadilah ustadz yang istiqomah, jadilah ustadz yang lurus, jadilah ulama yang lurus. Jangan takut dimusuhin orang, jangan takut dimaki-maki orang. Emang kenapa Pak Kiai? Ridon nas ghayah la tudrok. Itu Imam Syafi'i ajarkan kepada kita Bu. Kagak semua orang suka sama kita. Ya, saya ceramah kayak begini, enggak semuanya suka sama saya Bu. Sama Pak RT juga begitu. Ridon nas goyah la tudrok. Pak RT, saya ingatkan kepada Anda bahwa satu kampung belum tentu semuanya suka kepada Anda sebagai RT. Betul apa kagak? Pak RW juga begitu. Saya ingatkan kepada saudara, ridon nas goyah la tudrok. Pak RW, satu kampung kita kagak semuanya suka sama Pak RW. DKM juga begitu, Ustadz juga gitu, Kiai juga begitu. Kok bisa begitu Pak Kiai? Rasul apa kurang hebatnya? Uswah diludahin, dilemparin kotoran oleh orang-orang yang gak senang kepada baginda Nabi kita Muhammad. Tapi biarlah orang gak suka sama kita, yang penting kita tetap ikutin para ulama. Kita cinta kepada kiai, kita cinta kepada habaib, insya. Jadi nanti kita mati sama orang yang kita sukain. Kalau orang suka kumpul dengan ulama, nanti matinya, meninggalnya yang datang banyak ulama. Betul. Kalau sering kumpul sama ustazah, nanti pas meninggal ustazah yang suka datang ke rumah kita, para ustadz, para kiai. Betul apa kagak? Nah, kalau kita kumpulnya di pemancingan melulu, kumpulnya sama ikan lele, kumpulnya sama ikan bujair, kumpulnya sama ikan mas, nanti mati yang datang lele semua saudara. Ada yang suka mancing? Emang di sini pemancingan mana? Ya. Ibu, saya mau tanya sama ibu, laki ibu kalau mancing ibu redo nggak? Tuh dengar ya, ini curhat ibu-ibu nggak redo ya. Tapi saya begini aja, saya kasih ilmunya begini. Bapak mancing kagak masalah, satu hari penuh dari pagi, dari subuh sampai maghrib mancing kagak masalah, silakan mancing. Yang penting sholat jangan ditinggalin. Betul apa kagak? Nah, yang kedua, Bapak silakan mancing selama-lamanya. Terus bagaimana Pak Kiai? Yang penting maaf berkali-kali, SPP anak kagak tertunda, susu kagak kurang, beras kagak kurang. Yang terpenting adalah bedak istri. Pikirin, kalau mancingnya kelamaan, bedaknya kagak dipikirin, lipstik habis kagak dipikirin, laki yang mancing kayak begini laki biadab saudara. Gue nggak tahu ada yang tersinggung apa kagak. Betul apa kagak? Lah kasihan ibu-ibu nih Pak, istri bapak cakep, istri bapak ini luar biasa bening, cuma gara-gara kita kagak urus sampai sekarang bini kita masih pakai bedak talak. Itu bedak talak, bedak apaan itu? Lah iya, kadang-kadang dia berdua makanya habis kucing anggora sama bini ente. Rawat bini kita, insya Allah berkah saudara.
Anda sedekah masjid ratusan juta, Anda sedekah musola ratusan juta, Anda sedekah masjid anak yatim ratusan juta, tapi istri yang di rumah kagak pernah dipikirin. Ulama sampaikan kepada kita, salah satu keberkahan yang utama sedekah adalah istri kita. Betul apa kagak? Nih bini lagi dibelain nih. Ini perempuan lagi menang nih kalau lagi begini nih. Lu kenapa pada di pojok itu? Ngapain pada kumpul di situ? Ngapain madupnya ke sono? Gua kan di sini. Lu kayak benci amat sama kiai lu. Sini madupnya. Diundang-undang jauh begini, dibelakangin. Makanya saya suka bilang, kalau ente mau pulang sekarang dah. Mumpung kiai belum ceramah, Kiai Burhanuddin belum ceramah, Ustadz Yani belum ceramah. Nih kadang-kadang jamaah nggak punya adab, kiai lagi ceramah, dia pura-pura kencing, padahal kagak kencing, kabur kan setan itu manusia. Betul ya? Lah iya, makanya kalau mau pulang, pulang sekarang. Mumpung kiai belum ceramah, lu jangan nyakitin kiai. Dosa apa kagak? Kalau dosa, tapi kiai juga tahu diri. Kalau satu orang udah turun, 2 orang udah bubar, 3 sampai 10 orang, udah kiai udah stop Pak Kiai. Sadar Pak Kiai, kesiangan. Ustadz seenak-enaknya makan duren, kalau sampai 5 gelundungan muntah apa kagak? Muntah. Makanya ceramah sehebat-hebatnya Ustadz Yani, ceramah sehebat-hebatnya Ustadz Burhan, saya yakin jam 5 sore nggak ada yang kuat. Betul apa kagak? Sekarang saya mau tanya, nih kalau ngaji sampai jam 1 kuat apa kagak? Sampai jam 1 siang kuat apa kagak? Lu yang kuat, gua mampus. Tadi bini saya ajak tuh Bu ya, biar ngaji. Jangan sampai nanti nasehatin perempuan bini orang, bini gua jadi bini PA. Makanya gua ajak biar dia ngaji. Betul apa kagak? Gue nasehatin orang aja, mikirin laki, rawatin laki, sayangin laki. Bini gue kagak nyangin gue, kan PA bini gue nanti begitu saudara. Makanya disuruh ngaji. Alhamdulillah. Doain Bu ya istri saya biar sehat walafiat, biar istiqomah jagain saya. Amin. Ini godaannya luar biasa Ustaz. Jadi penceramah godaannya luar biasa, banyak digodain janda muda. Bener luar biasa. Saya udah punya anak 8 Bu ya, anak saya 8 orang, itu bininya cuma 1. Alhamdulillah. Nah Ustadz Nana udah 2-3 kali ke rumah saya, dia diskusi sama saya, ngobrol sama saya, Ustadz bagaimana itu caranya, punya anak 8 kok tapi hidup semua? Ya dirawat goblok. 8 Bu ya, alhamdulillah. 7 ada di pondok semua, dan 3 sekarang udah mau kuliah, ada besok mau berangkat ke Yaman, Hadrol Maut. Insya doain ya Bu ya, biar anak saya besok berangkat kuliah ke Yaman, Universitas Al-Ahqaf ya. Ada yang tanya, Ustadz Al-Ahqaf itu kampus yang mana? Kampus Kiai Haji Buya Yahya ya. Jadi Buya Yahya itu alumni mahasiswa angkatan pertama dari Al-Ahqaf, termasuk Habib Hanif daripada mantu Sayyidul Habib Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Jadi begini, kalau ngajiin anak harus tahu sanatnya. Kalau masukin anak ngaji harus paham. Jangan sampai ketipu. Lu jangan ketipu sama jenggotnya, jangan ketipu sama jidat hitamnya. Kita tanya kalau ngaji sama kiai, Pak Kiai asalnya dari mana? Pak Kiai kalau nyantrennya di mana? Pak Kiai kalau ngaji kitabnya apa? Harus sanatnya sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, jadi kalau ada habaib yang dia ngomong sanad, itu bukan bangga-banggain sanad, bukan bangga-banggain keturunan. Emang kenapa? Supaya jelas ngajinya di mana, orang tuanya di mana. Betul atau kagak? Begitu saudara. Makanya habaib, kemarin saya bicara di Cilangkap, Ustadz saya dibilang Habib palsu. Saya bilang sama dia, lu palsu apa kagak? Palsu Pak Ustadz. PA lu saya bilang. Lah kagak usah tersinggung, betul gak? Iya kagak usah tersinggung. Kalau kagak palsu ya slow aja. Emang kenapa? Ya yang namanya orang palsu di mana aja ada. Emas palsu ada nggak? Ada. Habaib yang palsu ada nggak? Iya, yang ngaku nabi aja ada. Kalau cerita orang yang PA, orang yang biadab di mana aja ada.
Kalau yang PA Bu di mana aja ada. RT yang PA ada nggak? Lu jangan ngadep ke sono. RW yang PA ada nggak? Tuh, nafsu banget ke sono semua itu. Lurah yang PA ada nggak? Nah, camat yang PA ada nggak? TNI yang PA ada nggak? Polisi yang PA ada nggak? Ada. Ustadz, pelan-pelan. Nggak enak Ustadz Burhan ini. Ustadz yang PA ada nggak? Ada. Itu yang suka minjem batu cincin gak dipulangin. Ada nggak begitu? Ya cincin ente bagus, aneh pakai buat ceramah 2 bulan kagak balik begitu. Kan Ustadz PA juga kayak begitu saudara. Ya makanya ngaji yang benar sama Ustadz, ngaji sama kiai yang lurus insya. Nah itu perjuangan saudara ya. Makanya pada kesempatan maulid ini tidak lain kita pengen memperbaiki akhlak kita Bu. Betul apa kagak? Pengen kan ibu masuk surga ya? Pengen hormatin suami. Ahlan marhaban. Tadi ketemu sama Kiai Sayuti di Masjid Al-Akmal. Saya suruh bareng dia kagak mau. Iya, saya pakai mobil dia pakai motor. Iya, saya suruh bareng dia kagak mau, kan tawadu dia begitu saudara. Mudah-mudahan Kiai Sayuti panjang umur ya. Biar sehat walafiat amin. Nah tanya kalau ente ngaji sama Ustaz Sayuti, tanya Pak Kiai ngajinya di mana? Kalau punya gurunya di mana? Ustadznya di mana? Sampai nggak kepada baginda Rasul? Nah kalau sampai kita ngaji sama guru yang kayak begitu, insya begitu saudara. Marhaban. Ini guru saya ini. Kenal sama beliau dari anak saya 1 sampai sekarang 8. Jadi beliau tahu. Ya Ustadz Yani siapa itu tahu dia. Jadi kalau Ustadz Yani yang ceramah pasti ceramahnya keras. Kenapa bisa begitu? Saya kalau ceramah nggak mikir diundang 2 kali Pak. Tapi alhamdulillah diundang lagi. Alhamdulillah. Emang kenapa? Sampai ada yang bilang, "Nih nanti habis acara Ustadz Nana tolong diundang lagi buat acara pengajian ibu-ibu." Kan ibu-ibu nggak kenal nama saya. Ustadz yang mana Bu? Kan banyak di Musola Miftahul Ulum ustadznya. Itu yang PA. Begitu katanya. Habis kalau ceramah ngomongnya PA ya Ustadz yang PA terkenalnya. Allahu Akbar. Sehat Bu ya? Insya. Nah, Maulid Nabi kita diajarkan akhlak supaya kita beradab. Adab kepada siapa Pak Kiai? Ya kalau bahasa Allah kita ngaji deh. Kalau adabnya kepada Allah kita ngaji. Saya mau dalemin adabnya sama orang tua. Sekarang ini banyak anak yang biadab sama orang tua. Banyak yang durhaka kepada orang tua. Banyak yang nyakitin orang tuanya. Sampai sekarang ngagetin baik lo. Terpecah lagi nih urusan. Sampai di mana tuh? Biadab. Bu, saya mau tanya mas sekarang. Sekarang banyak orang yang beradab apa yang biadab? Banyak anak yang biadab apa yang beradab? Ini Indonesia ini kan masyarakatnya banyak yang beradab apa yang biadab? Karena Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang ketiga persatuan Indonesia, tapi yang keduanya masalah adab. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kenapa? Nggak bisa bersatu kalau nggak pakai akhlak. Betul apa kagak? Makanya saya ingatin sama musola, sama masjid, kalau anda pengurus masjid, akur, kompak. Jangan sampai bendahara marah sama sekretaris ambek-ambekan sama merbot. Akur bendahara, DKM sekretaris merbot akur, ribut sama RT. Gimana mau maju kampung kita? Giliran akur sama RT, DKM, RT, RW, akur semua, sama bendahara akur, kan cakep tuh ya. Ya, sama sekretaris akur, kan cakep. Sama merbot akur, cakep, semuanya akur. PA ustadznya ambek-ambekan. Bagaimana mau maju agama kayak begitu?
Giliran imamnya dia mundur. Lebih parah lagi, bangun musola baru, bangun masjid baru. Agama bagaimana mau maju kayak begini? Sadar, umur kita udah tua, umur kita udah sepuh. Yang muda-muda maju, yang tua-tua kasih kesempatan yang muda. Bacaan kita udah lemah. Sekarang saya masih bisa kayak begini. 5-10 tahun yang akan datang megang mic udah nggak bisa, Bu. Begitu juga imam musola, imam masjid, imam majelis taklim. Yuk mulai sekarang kita kader anak-anak muda kita, insya. Tadi padahal niatnya sampai jam 10 ngomong. Ini udah jam 10, Ustaz. Masih ditunggu di satu tempat lagi. Ya Bu, adab ya. Pagi hari alhamdulillah istri saya alim. Kalau ngaji setiap hari sampai 4 kali, lah nggak masalah, ngaji bagus, Bu. Saking alimnya Pak Kiai, istri saya kalau tidur sama saya tidur pakai mukena, kan PA itu. Saking alim tidurnya pakai mukena, bener gak, Bu? Nggak bener. Ya, laki juga begitu, saking alim. Majelis mana aja disampaikan datang. Saking hebatnya tidur sama bini pakai gomis, PA enggak? PA. Kondangan ke ngablak, semuanya kebuka kalau kondangan. Giliran tidur suami istri ketutup balik sekarang. Kalau tidur ngablak. Kalau kondangan ketutup, semakin ketutup kalau kondangan, pahalanya semakin hebat. Tidur kalau semakin ngablak, pahalanya semakin. Mulai sekarang kita sepakat tidur Ini tidur pakai mukena ya. Dia yang ketawa-tawa nih, tidur pakai mukena, Bu ya. Ngablak udah, pakai celana pendek kayak begitu, pakai daleman doang tidur sama laki boleh nggak? Lah boleh, nih tidur pakai lepis. Kesian lakinya umur 70 tahun, ngebukanya lama, Bu, lama, buka pelan-pelan akhirnya mati kejepit tuh Bu misalnya. Masya Allah, udah bikin yang gampang-gampang aja, apalagi tua-tua, udah tidur pakai sarung, mau ngaji enteng begitu saudara. Islam ini mudah kok, tapi jangan dimudahkan. Kalau kita ngaji sama Ustaz Sayuti, Ustaz Burhanuddin, yakin kita nggak susah menjalankan ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Itu akhlak yang pertama, akhlak suami istri. Nah yang kedua, akhlak kita bertetangga, jangan suka nyakitin tetangga. Kalau Anda miara binatang, miara ayam, miara kucing, tolong dikandangin. Jangan sampai itu kotoran injek-injek teras tetangga. Kalau ada tetangga kayak begini, tetangga biar. Tuh yang di belakang nyenggol-nyenggol itu tuh buati begini. Yang depan juga nunjuk itu si Nur tuh, si Nur begini. Itu ayam yang Nur tuh yang ke musola. Ya Bu ya, kandangin. Pak Kiai, kan kucingnya Anggora, kan bagus. Saudara, kagak semua orang suka sama kucing ente. Kagak semua orang suka sama ayam ente. Kandangin. Kalau kita nggak masuk ke dalam golongan orang yang biadab. Nah yang ketiga, kalau punya sound system, kalau kita punya mic, ya boleh nyanyi, tapi jangan sampai ganggu tetangga. Ya kasihan tetangga kita lagi tidur. Pak Kiai, mic saya, radio saya. Tapi saudara saya ingatkan, Anda kalau nyakitin tetangga, tetangga baru pulang kerja. Ada yang sakit, ada yang stroke. Kalau Anda setel musik kencang-kencang, jangankan dangdutan, maulid tiba kagak pantas disetel jam 2 malam. Nah bagian sini yang senang. Biarin, tadi babnya beda-beda, bab ayam, kelompok yang ayam yang sonono. Nah, ini kelompok sound system kenceng-kenceng. Pasti ada juga orangnya di sini.
Ya, nggak usah ngambek. Kalau dinasihatin kiai, iya benar, terima biar dapat hidayah. Ya, hati kita jangan sampai buntu. Iya itu laki gue ya. Nanti gue nasihatin deh, gue ingetin. Begitu jangan ngambek, malah ninggalin ceramah. Pak Kiai jahat banget ceramahnya, nyinggung gue. Bukan nyinggung, goblok, emang bener lu salah. Udah salah mangkreng. Udah salah ngeyel saudara. Betul apa kagak? Nanti akhirnya tetangga kesel, ditangkap ayamnya, dipotong. Betul apa kagak? Nanti tetangga kesel, dia setel tuh sound sistemnya tuh kencang-kencang. Akhirnya anaknya dikelepak, nggak punya anak, bapaknya, emaknya, bininya dikawinin. Bahaya yang kayak begitu saudara ya. Jadi kita pakai tetangga. Yang ke berapa itu? 4 ya. Nih adab-adab aja kampung deh. Karena kita ngaji nggak adab. Yang keempat, kalau punya motor, masukin ke pagar. Nih kadang-kadang kan banyak orang nggak punya otak. Ya Pak RT, Pak RW. Ya rumah kecil motornya 5. Rumahnya kecil motornya 5. Yang masuk ke rumahnya cuma 1, 4 di pinggir jalan. Ini manusia yang biadab ini, ganggu tetangga. Betul apa kagak? Lah kalau sementara nggak masalah, numpang taruh motor ya sejam 2 jam kagak masalah. Setiap hari parkirin di situ, mobil juga begitu. Kalau kagak punya parkiran, jangan beli mobil, jangan taruh di jalanan, sewa goblok. Ini ceramah keras apa lembek kalau begitu ya? Iya kan nggak ngundang lagi. Cuma sekali doang ngundangnya begitu saja. Biarin aja begitu saudara. Nanti Ustadz Burhanuddin bagi yang ilmunya dah ya. Iya banyak orang-orang yang PA sekarang nih saudara ya. Dia motornya dia masukin ya insya begitu. Ibu-ibu juga begitu ya. Sayangin suaminya, bapak juga cintai istrinya. Hikmah maulid masalah akhlak pak. Intinya masalah akhlak aja begitu saudara. Ini kadang-kadang kagak. Ketua musola orang intelektual. Gelarnya SHMH, S3 kuliahnya, ketua musola, ketua masjid hebat. Saking pinternya musyawarah melulu. Sampai genteng mau jatuh aja rapat dulu. Ya keburu mampus itu jamaah. Pak Haji izin, emang kenapa? Itu musola gentengnya mau jatuh, nanti kena jamaah. Siap, baik, laporannya saya terima. Nanti bulan besok kita rapat. Kelamaan Pak Haji, jamaahnya keburu mampus. Iya saking pinternya. Betul apa kagak? Ada yang dirapatkan, ada yang diambil langsung dikerjakan. Betul apa kagak? Nah musola kita ini rencananya mau direnov. Kira-kira setuju apa kagak? Ini musola Miftahul Ulum. Ini rencana. Kalau yang namanya rencana kan boleh. Ini rencana mau dibangun lantai 5. Setuju enggak? Lantai 5 lantai. Emang lantai 1 udah penuh? Lantai 1 udah penuh belum? Belum ya, paling kagak 2 lantai deh insya. Jadi ini rencana pengurus katanya mau dibangun. Jadi awal saya datang Pak Ustadz Burhan, Pak Sayuti, saya datang ke sini bukan sebagai ustadz. Dulu diundang sama Ustadz Nana, Ustadz tolong datang ke rumah saya, tengok musola saya. Kebetulan saya sebagai kontraktor, ya saya punya anak buah 70 tukang, termasuk Sayyidul Walid Al Habib Hamid bin Abdullah Al Kab. Itu masjidnya saya juga yang renovasi, rumah ustadznya juga saya yang renovasi. Nah sekarang masih bangun-bangun semua, alhamdulillah. Nah saya diundang sama kawan saya Ustadz Nana, tolong Ustadz liatin. Musola harus diliatin, mau dibangun Ustadz. Kirain ngundang mau diliatin doang. Alhamdulillah mau dibangun, alhamdulillah. Ada yang tanya, Pak Kiai, emang Pak Kiai ini kontraktor? Begini saudara, begini. Lu jangan fitnah Kiai melulu. Pakai motor cakep, nggak bisa beli motor Kiai kalau nggak dari amplop. Kan setan itu manusia saudara. Pakai mobil bagus difitnah lagi. Kan serba salah jadi Kiai begitu. Makanya ustadz-ustadz muda, aneh pesan sama ente. Yang tua aneh nggak bahas deh. Yang muda, ente jadi ustadz imanuhum, ya. Hidupkan agama, jangan cari hidup dari agama. Nah kalau Ustaz Sayuti levelnya udah beda, ya udah sepuh, udah tua, udah di atas saya jauh, udah alim. Beliau angkat tangannya Robbana Atina langsung duit 100 juta.
Nah kalau saya nggak bisa, kita harus berjuang dulu, kita harus kerja dulu, betul apa kagak? Makanya kalau ada ustadz-ustadz muda saya bangga, silakan Anda ngajar, silakan Anda ceramah, silakan. Tapi itu bukan buat cari kehidupan Anda. Silakan Anda jualan kambing, silakan. Silakan jualan minyak wangi juga silakan. Silakan dagang apalagi itu kain sarung, silakan. Bisnis biro haji kagak masalah. Itu urusan dunia. Emang kenapa Pak Kiai? Iqamatin bil mal, mendirikan agama harus pakai duit. Tenda sewa pakai duit, sound system sewa pakai duit, snack semuanya pakai duit. Kalau ustadznya punya duit, bangga gak kita saudara? Itu yang disebut hidupkan agama. Jangan cari hidup dari agama. Alhamdulillah. Makanya datang ke rumah saya Ustadz Nana, Ustadz Sayuti, ada orang datang ke rumah saya undang ceramah, ada orang undang ngajar, ada orang undang tahlil, ada satu yang gak mau undang ke saya, ngundang baca Al-Quran. Emang kenapa Pak Kiai kagak mau? Kagak mau, gue tahu diri, suara gue kagak bagus. Makanya saya suka kesel kalau ada ustadz-ustadz dia ceramah pakai dilagu-laguin, udah kagak enak dilaguin. Udah, nggak usah pakai lagu, baca aja biasa. Lain kalau kori kita suaranya bagus. Coba kalau kori suaranya bagus, beliau kagak ceramah, dia ceramah dipaksain, enak apa kagak? Kagak enak. Udahlah, bidangnya masing-masing. Alhamdulillah, jadi orang ngundang ceramah, ngundang tahlil, ya. Ada lagi yang ngundang Ustadz, tolong betulin Kuba, ya. Ustadz Yani tolong bikin kaligrafi. Kebetulan nama saya ada Al-Khotot tuh, Pak Ustadz banyak yang nggak tahu. Disangkanya Al-Khotot golongan habaib. Ya ada yang nanya, Ustadz itu Al-Khotot apaan? Jadi saya kasih tahu sama ibu, ya kalau Ustadz-Ustadz udah pernah tahu kalau yang ngaji. Kalau Al-Hafiz, Ustadznya ngapal Quran, makanya dipanggil Al-Hafiz. Ustadznya hafal Quran. Nah kalau Al-Khotot, Ustadznya penulis, tukang kaligrafi, bikin kaligrafi Arab, itu namanya Al-Khattat. Jadi udah hampir 121 masjid saya tulis. Alhamdulillah. Ibu tahu Atin nggak Atin? Atin ada kaligrafinya nggak? Nah itu siapa yang nulis? Gue nggak tahu. Gue nanya. Ya alhamdulillah. Jadi berkah. Jadi saya pesan sama ustadz-ustadz muda harus banyak kebisaan. Ya, hidup ini harus banyak kebisaan. Jadi ibu-ibu kalau lakinya kerja, ibu sholat duha, doain agar lakinya lancar rezeki. Ibu jangan tidur. Pak Kiai, suami saya ojek online, duha, baca sholawat nariyah sebanyak-banyaknya. Emang benar Pak Kiai? Benar saudara. Sholat duhanya jangan ditinggalin, berkah hidup kita. Suaminya kerja, ibu jangan di pos kamling. Ya doain lakinya. Terbukti di Ciracas ada orang saya suruh sholat duha, baru dia baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu bininya baru selesai sholat duha, dia baca doa wa sallallahu ala sayyidina, tutup. Langsung tuh diketok-ketok. Lakinya kan ojek online tuh. Ya. Assalamualaikum Bang Udin. Rumahnya di Ciracas Pak, Sentek. Assalamualaikum Bang Udin. Tolong anterin saya ke Sukabumi. Coba tanya, Sentek ke Sukabumi berapa duit? Bayangin rezeki itu kalau lokasi. Padahal baru sekali sholat duha, langsung orderan dari Sentek sampai Sukabumi. Ciawi. Baru nurunin di Ciawi itu, baru turun. Dia baru mau starter motor, mau jalan, dipanggil lagi, bang, abang ojek ya? Iya bu, mau ngapain? Anterin saya ke Banten tuh. Bayangin Ciawi ke Banten, Ciracas, Ciawi, Sukabumi, langsung ke Banten. Sampai Banten tuh, ya perempatan Banten, ditelepon sama bininya, bang, kapan pulangnya bang? Ini udah dibikinin sayur asam, ini dibikinin peda, ini udah kepala kakap udah ada. Abang kira-kira pulang kapan bang? Maaf mah. Gua panggilnya mama, ojek PA. Kan sekarang banyak orang susah belagu bu ya. Papa, mama. Papa, manggilnya papa. Ada apa mama? Kontrakan belum dibayar kan PA itu. Manggil mah papa mama, kontrakan nunggak kan geblek gitu saudara.
Sampai Banten dia bilang, "Pak, kapan pulang Bang?" "Nanti mah, nanti ini udah ada. Ini bagaimana masakan? Dimakan apa kagak?" "Oh, satu tempat lagi." "Mau kemana lagi Bang?" "Ini ada orderan lagi, minta antar ke Cirebon." Coba bayangin, Sentek, Ciawi, Banten, Cirebon. Sampai Cirebon ditelepon lagi sama bininya. "Ya Bang, kapan abang balik?" "Ma, ini kira-kira ada penumpang lagi. Kira-kira angkut apa kagak?" Apa jawaban laki? "Bang, sekalian lu jangan pulang Bang." Sekarang saya mau tanya sama ibu, laki kita setiap hari pulang tapi gajinya mepet, cekak. Terima nggak Bu? Terima. Kemudian ada yang laki kedua nih, 5 tahun sekali ibu dikasih 100 juta. 5 tahun sekali 100 juta. 1 bulan 100 juta, tapi pulangnya 5 tahun sekali. Ingat Bu, 1 bulan ibu dikasih 100 juta, tapi pulangnya 5 tahun sekali. Coba bayang itu, berapa ratus juta ibu terima, tapi laki nggak pulang. Kira-kira enak gak? Yang PA mah enak. Iya, tetap aja yang biar bagaimana enak kumpul sama laki Bu ya. Insya Allah. Kan boleh nggak nyakitin laki? Boleh nggak nyakitin laki? Nah sekarang laki sakit hati sama ibu. Ibu dilemparin duit 100 juta. "Dasar bawel lo, setan lo, kurang ajar lo." Dilemparin duit, bawel, minta-minta duit melulu. Dikasih 100 juta. Tapi laki marah-marah, "Nih makan duit gue 100 juta. Gedebuk." Kira-kira ambil gak? Ayo jawab, mulai ragu. Bener nggak ikhlas, tapi 100 juta. Ambil gak? PA semua. Lah ente yang bikin laki marah, betul gak? Ente yang bikin laki melotot. Makanya mulai sekarang ngaji nggak usah tinggi-tinggi dah, ya. Yang adab aja tadi, adab sama tetangga, adab sama saudara, adab kita sama orang tua. Terakhir, ya sebagai penutup, hormatin orang tua kita. Kalau di rumahnya masih ada orang tua, rawat, jagain. Datang ke rumah orang tua bawa beras, jangan sampai angkutin beras. Kalau sampai datang ke rumah orang tua kagak bawa beras, angkutin beras, anak yang kayak begini, anak mulut ketelepasan aja nih, nggak enak ngomongnya gitu Ustaz. Betul gak? Orang tua saya sakit Pak Kiai, orang tua saya stroke Pak Kiai, rawat, jagain orang tua Pak Kiai. Saya serahkan orang tua saya sama saudara saya, abang saya, adik saya yang kaya. Ibu bapak yang kami hormati, kagak semua anak yang kaya, catat omongan saya, kagak semua anak yang kaya, yang hartanya banyak mau ngurusin orang tuanya. Kagak saudara. Tidak sedikit yang ngurusin orang tuanya, anak yang susah, rumahnya kagak punya, dan hebatnya orang tua suka kepada anaknya walaupun dia susah. Nah, ini kebanggaan kepada ibu dan bapak. Kalau Anda dipilih oleh orang tua Anda datang ke rumah minta teh, minta kopi, kasih makan yang enak-enak. Nanti orang tua kita udah umur 70 tahun, Anda kasih duren montong pahit, Anda kasih anggur yang enak pahit, Anda ajak jalan-jalan pahit. Mumpung orang tua Anda sehat, ajak jalan-jalan, senengin orang tua kita, berkah hidup kita dunia dan akhirat. Betul apa kagak? Apalagi diajak umroh, ya Pak, bini belakangin. Lu kalau lebaran beliin baju emak dulu apa bini? Nah, iya PA, bininya bawel. Orang tua dulu, senengin dulu orang tua. Kalau perlu bangun rumah, ente jangan bangun rumah ente dulu. Lihat rumah orang tua saya keramiknya bagus apa kagak, pelafonnya bocor apa kagak, lihat dapurnya bersih apa kagak. Kalau belum saudara, belakangin rumah Anda, keramikin dulu rumah orang tua Anda, ganti pelafonnya dulu saudara. Senengin orang tua kita, berkah buat kita hidup kita dunia dan akhirat. Insya
Saya Pak kalau cerita orang tua, ini emosi naik. Emang kenapa Ustaz? Saya yatim dari kelas 3 SD. Ya, tidak semua ustadz ngalamin jadi yatim Pak. Ya makanya saya juga bilang, kalau ada yayasan yatim, orang kagak punya ngundang ceramah, nggak tega saya ngambil duitnya saudara. Karena saya dulu anak yatim. Makanya saya bilang Ustadz Nana, ya cari ustadz yang istiqomah. Dia bilang Ustadz, kira-kira ngundang Ustadz Yani perlu datang apa kagak? Wajib datang saudara. Karena itu adab kita. Apalagi orang-orang Betawi kagak pantas ngundang ulama, kagak datang ke rumah ulama. Orang Betawi kagak pantas saudara. Kalau ngundang kiai kagak datang ke rumah kiai, datang ke rumah kiai, datang ke rumah ustadz. Ada yang tanya, Pak Kiai nanti amplopnya berapa? Pak Kiai nanti undang Pak Kiai transportnya berapa? Apa saya jawab? Sound system udah dibayar apa belum? Kembuli udah dibayar apa belum? Panggung kalau nyewa udah dibayar apa belum? Kok Pak Kiai nanya kayak begitu? Jangan sampai ente amplopin saya besar tapi sound system belum dibayar, kembuli belum dibayar, snack belum dibayar. Kalau ini sampai terjadi, amplop yang Anda berikan najis gua terima saudara. Betul apa kagak? Makanya Ustaz Nana, ini kalau mau ngamplopin saya, kalau sound system ini belum bayar, bayar dulu. Kalau tenda ini belum bayar, bayar dulu. Jangan sampai mereka nagih-nagih kita. Oh Hikmah Maulid, sound system ngutang, kembuli belum bayar, snack belum bayar. Kita didoain orang susah, khawatir munajab saudara. Nauzubil, siap bela Islam, siap bela ulama, takbir. Yang perempuan diam dulu. Saya mau ngecek yang laki punya tangan semua enggak? Siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela NKRI, takbir. Nah yang terakhir, siap bela orang tua, siap sayangin orang tua, siap rawat orang tua, siap sembuhkan orang tua, takbir. Untuk orang tua kita takbir. Ibu saya mau tanya kepada ibu, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela NKRI, takbir. Siap bela orang tua, siap jaga orang tua, siap senangin orang tua, takbir, takbir. Semua jawab, siap jagain orang tua, siap rawat orang tua, siap sayangin orang tua, takbir. Mudah-mudahan ibu bapak kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman dan ketakwaannya. Ibu bapak yang kami hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon izin ibu bapak, tadi saya dapat pesan dari pengurus masjid, pengurus musola, bahwa musola ini mau dibangun. Ya, betul ya? Tadi udah disampaikan ya? Ustadz Sayuti, jadi ini musola mau dibangun. Ya minta doa restu dari para ulama, para Pak RT, Pak RW, ya begitu Pak RW ya. Ya doain. Ya mudah-mudahan ibu punya rezeki semua. Cuma saya pengen ngajak ibu nih. Ya saya mau ngajak sama ibu. Kalau amal saya nggak ngajak dah ya. Begini aja saya pengen. Biar Hikmah Maulid ada manfaatnya. Ini kalau kita hitung semennya hampir ratusan banyak. Cuma saya pengen tahu abis acara Maulid ini biar ada hasil. Habis acara Maulid bukan sekadar dengerin ceramah, tapi panitia pembangunan punya ada hasilnya. Makanya saya minta keredoan ibu dan bapak untuk tunjuk tangan. Saya pengen lelang semen. Saya pengen tahu. Nanti Pak Nana kabarin ntar malam. Alhamdulillah habis Maulid ada yang nyumbang semen sekian ratus ya. Nah sekarang ibu-ibu saya pengen ya silakan. Yang mau nyumbang 1 sak angkat tangan, 2 sak angkat tangan, 3 sak angkat tangan ya. Saya mau tanya sama ibu bapak. Kira-kira yang mau nyumbang semen berapa orang? Tunjuk. Pak Kiai saya nyumbang 2 sak enggak masalah. Pak Kiai nanti saya nyumbang 3 sak enggak masalah. Pak Kiai saya nyumbangnya 10 sak kagak masalah. Pak Kiai saya ngasihnya minggu depan kagak masalah. Pak Kiai saya ngasihnya bulan depan kagak masalah. Pak Kiai saya ngasihnya tahun depan karena duit kagak ada, kagak masalah. Yang penting Anda sekarang niatkan, tunjuk tangan, bantu musola kita insya. Jadi bukan semen yang saya pengen. Jadi tangan ini doa. Doanya yang penting walaupun 1 sak ya, 1 sak tunjuk tangan. Pak Kiai 1 sak. Ya, saya mau minta dari RW. Kan RW dulu ya? Betul gak? Nah, dari RW nih saya mau minta nih, Pak RW
Saya butuh semen belum dihitung banyak, tapi saya mau nunjuk aja Pak RW mesti 10 sak, 5 sak, 4 sak, 3 sak, nggak masalah. Nanti dari Pak RT, begitu. Dari nanti baru ibu-ibu ya. Insya Allah Pak RW. Kira-kira Pak RW nih hari ini apaan sih? Pak RW kira-kira ngasih semen berapa nih Pak RW buat perdana nih? 2 sak dari Pak RW 2 sak ya, nanti dicatetin ya, ngasihnya kapan aja terserah, yang penting dicatat panitia. Pak RT ngasih berapa Pak RT? Pak RT juga 2 sak ya, udah 4 sak tuh Bu ya. Wah tuh kalau ditibanin mampus gitu ya. Ini ya, tunjuk tangan yang mau ngasih semen, ayo. Pak siapa Pak? Pak Haji apa? Pak Namin berapa sak? 2 sak. Yang belakang 2 sak. Ini gara-gara RW 2 sini. Coba lo 10 10 semua ini. Ini gara-gara 2 semua urusannya. Gak apa-apa, awal yang bagus. Berapa sak? Siapa namanya? Pak Selamat berapa sak? 5. Hitung berapa tuh Pak namanya belakangan aja, yang penting saknya aja. 2, 4, 6. Selamat berapa tadi? 5. Berapa? 6, 11. Ini Bang Jai berapa sak? 5. Berapa itu? Ayo ada ngitungin dong, gue capek nih. 14. Ayo sini lu ngitungin sini lu diri. Lu aja lu ngitung, lu kan gak nyumbang kan? 18 ya 18. Udah semen dulu deh. 18 sak. Bang Jai beli masak jadi 18 sampai Bang Jai ya. Iya, siapa lagi? Pak siapa? Pak siapa? Pak Haji ya Lul, 5 sak jadi berapa ya? Jangan lama-lama lu, sekolah nggak naik lu ya. 23 bang 23 sak. Siapa? Yang ngeceng namanya? Sabil, berapa Sabil? 5 sak jadi berapa tuh? 28 sak. Siapa lagi? Ibu-ibu belakangan. Nemen berapa sak? 2 sak jadi berapa? 30 sak. Siapa lagi? Ada lagi bapak-bapak? Yang sebelah sini lo miskin semua nih. Lo anak Adra mau nyumbang gak lo? Ini ada nggak di sini? Udah semua ya? Di sini ada. Ibu-ibu ada yang tunjuk tangan nggak? Yang depan. Apa dari sono itu laki gue Pak? Sama juga kayak begitu saudara. Ada yang nyumbang ibu-ibu angkat tangan? Bu Haji 5 sak jadi berapa itu? 35 sak. Iya, daripada nyawer semang 5.000 kan begitu saudara. Berapa? 35 sak. Terus apa lagi? Ada ibu-ibu lagi? Berapa sak? Ibu siapa? Ibu Dalam. Ibu Dalam. Gua gak denger jauh amat itu. Berapa sak jadi? 37. Ada lagi? Tuh, yang kencang estafet suaranya. Ibu Rami berapa? 2 sak jadi 39. Siapa lagi? Bantuin dong. Ibu siapa? Coba lo ke depan, lo teriak dah. Enggak. Ibu mana? Enggak, jumlahnya aja, kalau namanya nanti ketemu Ustadz Nana ya. Yang penting jumlahnya aja saya mau tahu. Yang mana? Ini. 2 sak, Pak siapa namanya? Halo. Yang ini Ustadz nih. Pak Gunawan 2 sak jadi berapa? 41. Ini siapa lagi? Ini yang kacamata lu nggak nyumbang lu. Ini kan musola lu. Oh nggak perlu sebut. Iya nggak perlu sebut. 41. Terus siapa lagi? Ibu siapa tadi? Berapa? 5 jadi 40. 46. Ayo. 46. Siapa lagi? Udah sampai 46. Nih ibu ini nih. Berapa? 40. 48. Siapa lagi? No, belakang banyak yang nunjuk. Bantuin Bu. Dia agak ini. Ibu Tika berapa? Berapa itu belakang? Jadi berapa? Ya lo hitung. Jarinya 4 biar 3. 52. Masih ada? Jadi
57. Udah. Saya genepin Ustadz 3. Jadi 60 deh. Bu Yati 2. Bu Yati 2 59. Siapa lagi? Mana Ustazah? 3. Ustazah 3. Jadi berapa tuh? 62. Siapa lagi? Ini kalau sampai maghrib bisa 1000 loh Pak. Puter aja lagi ke sini. Ya, lo hitung. 64. Nah, terus siapa lagi? Yang ini. Nah, ini Pak siapa namanya nih? Pak Muhyiddin 50. Oh, Pak Muhyiddin 50. Oh iya. Jadi berapa itu? 105. Ya, siapa lagi? 114. Udah dapat 114 sak. Ada lagi? 5. Nah ini Bu Haji 5. 119. Ada lagi? Nah Ibu. Ini bayarnya nggak apa-apa Bu. Tahun depan nggak masalah. Sampai ganti pilpres juga nggak masalah. Yang penting udah niat aja dah. 120, 23, 123 sak. Udah dah, gue capek ah. 2, lu cuma 2. Gimana sih lu ah? Lihat jadi berapa itu? 125. Ya udah ditutup dulu sampai situ deh ya. Ya alhamdulillah, jadi maulid ini dalam pembangunan kita udah punya sak semen sejumlah 125 sak. Takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Nanti kalau saya bikin acara-acara lagi kayak begini, datang lagi acara, kita lelang besi, kita lelang triplek, nggak masalah, insya. Nah, jadi anak tanya, Ustadz, terus semennya bagaimana? Jangan dibeliin Bu ya, jangan dibeliin, catat aja namanya. Karena makainya belum tentu 2-3 bulan. Yang penting nama ibu udah dipakai. Ya, silakan kalau mau ngasih duitnya aja nggak masalah. Kalau mau ngasih semennya, saya sarankan semen 3 roda. Ya, saya sarankan semen 3 roda, tapi jangan langsung mesen di material. Konsultasi dulu sama Ustadz Nana. Ngerinya ibu beli langsung dikirim, musola belum make. Ya, jadi santai aja. Semen ibu belum dipakai karena masih galian, masih besi, masih banyak. Tapi setidaknya warga kita sudah menunjukkan, Pak RT, Pak RW, ustadznya, para kiai sudah menunjukkan ke kampung kita ini bahwa kita orang kompak. Insya siap kompak. Siap bersatu. Nambah 5. Orang bawah, orang yang enggak ada. Boleh saya 5. Jadi 130 sak. Alhamdulillah. Ya pasti nambah terus lah semen insyaallah. Buat musola kita biar bagus Bu ya. Insya Allah ya. Nambah lagi. Gue udah mau pulang ini. Pasir 1 kol, ya pasir 1 kol. Tapi jangan dibelanjain dulu ya. Yang penting dicatat aja ya. Jadi Pak Nana catat pasir. Nanti kalau kita butuh material, tinggal hubungin ibu-ibu yang nyumbang. Begitu Pak Nana ya. Ada yang nyumbang besi boleh nggak? Boleh. Pak Kiai, saya nyumbangnya risol, pastel, boleh. Nyumbang air aqua, boleh. Nyumbang apa aja boleh. Kita kalau bangun musola modalnya cuma 1, kompak, bersatu, maju jadi ini musola. Insya. Yuk kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang tadi beramal, termasuk bapak-bapak yang belum diberi kesempatan, Allah bukakan rezekinya, Allah luaskan rezekinya. Apabila masih ada di langit, mudah-mudahan Allah turunkan. Insya Allah. Hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon pamit. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.